pukul 3:30 Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Semoga semuanya pada sehat selalu. Perkenalkan, saya Prananda dari Desain Etnografi Lab di program studi Desain Produk Fakultas Seni Rupa dan Desain. Pukul 3:30 Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Karsaloka edisi ke-21. Saya yang akan menjadi moderator dan host untuk acara hari ini. Gelar wicara bulanan bertajuk Karsaloka adalah aksi ITB mengembangkan konsep, pengalaman, serta peran ITB dalam membantu persoalan di tengah masyarakat. LPPM ITB bekerjasama dengan Desain Etnografi Lab FSRD ITB dan didukung media partner Media Indonesia. Kami mengelola talk show Karsaloka dengan menghadirkan aktivis, social entrepreneur, pemberdaya desa atau local enabler dari berbagai bidang disiplin. Jadi di sini para tokoh akan berbagi ilmu serta best practice dalam pemberdayaan masyarakat melalui inovasi sains, seni, dan teknologi tepat guna. Lalu biasanya pada akhir tahun nanti, edisi webinar Karsaloka sepanjang tahun akan diterbitkan menjadi salah satu atau sebuah buku. Sebelum kita memulai acara hari ini, izinkan saya mengundang Ketua LPPM ITB, Dr. Yuli Setoindartono, untuk memberikan sambutan dan gambaran acara hari ini. Di waktu saya persilakan Pak Yuli. Baik, terima kasih Pak Prananda. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada sore hari ini kita diberikan kesehatan, sehat walafiat, sehat yang memberikan manfaat insya Allah untuk manusia yang lain. Pada tahun ini Pak Denny dan tim merancang Karsaloka menampilkan teman-teman Sivitas Akademika ITB yang sudah melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang kira-kira bagus untuk diangkat supaya lebih tersosialisasikan sehingga masyarakat memahami apa yang sudah kita lakukan, ITB lakukan, kepakaran apa yang dimiliki oleh ITB. Sehingga manakala masyarakat perlu, masyarakat tahu kemana harus bertanya di ITB. Saya jadi ingat ada tulisannya almarhum Prof. Wiranto di Plaza Widya itu. ITB adalah tempat bertanya dan harus ada jawabannya, gitu. Jadi ini salah satu dari kepakaran ITB. Di antaranya pada sore hari ini menampilkan Dr. Eng Ahmad Ardian Korda, ST, MT. Beliau ini seangkatan dengan saya, 92, sama-sama ketua himpunan juga dulu. Saya di mesin, Pak Korda di metalurgi. Beliau dari kakak teknik metalurgi, baterai juga ditekuni oleh teman-teman di situ, di kakak metalurgi. Kali ini Pak Korda akan membahas mengenai produk yang banyak digunakan oleh masyarakat kita sebagai negara agraris, saya kira masih agraris juga, ya. Tapi ketersediaannya itu kurang, sampai Presiden pernah mengeluh dalam forum nasional, masa pacul saja kita impor, gitu. Ternyata kan tidak mudah membuat cangkul itu. Nah, Pak Korda akan menyampaikan Karsaloka kali ini dengan topik inovasi produk cangkul untuk memenuhi standar nasional Indonesia SNI dengan studi kasus IKM pengrajin besi Desa Mekarmaju, Kabupaten Bandung. Ini kolaborasi ITB dan Kementerian Perindustrian dalam memberdayakan perajin di Kampung Pandai Besi di Desa Mekarmaju, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Kalau dari data yang ada, kebutuhan cangkul di Indonesia itu sekitar 10 juta per tahun. Mungkin karena rusak, ya, atau juga pembukaan lahan baru sehingga selalu dibutuhkan cangkul-cangkul baru, jumlahnya banyak juga, ya. Kalau di kantor itu mirip staples tuh Pak Ahmad Korda. Staples itu tiap tahun saya selalu tanda tangan, kita belinya banyak, tapi kok beli lagi gitu. Jadi aneh. Mungkin cangkul juga seperti itu, ada yang rusak, kena batu segala macam, atau pembukaan lahan baru sehingga perlu cangkul lebih banyak.
Dari 10 juta kebutuhan cangkul per tahun itu hanya bisa disuplai industri dalam negeri sebesar 3 juta per tahun. 500.000 dari produk IKM dan 2,5 juta dari industri besar. Jadi ternyata kita belum bisa swasembada cangkul ternyata ya. Ini tantangan bagi kita semua. Oleh karena itu dengan SNI, Standar Nasional Indonesia, diharapkan produk perkakas pertanian ini diharapkan bisa menjawab isu ketersediaan perkakas dari dalam negeri dengan kualitas yang sesuai dengan standar. Bukan hanya terkait dimensi dari peralatan pertanian, namun juga ada komposisi kimia baja yang digunakan, serta sifat mekanik dari cangkul. Jadi saya kira sangat baik. Ini Pak Ahmad Korda bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian memberdayakan perajin di Kampung Pandai Besi ini untuk menghasilkan produk yang ber-SNI gitu ya, sebagai jaminan kualitas kepada konsumen. Jadi itu yang akan kita bahas pada sore hari ini. Semoga lancar dan memberikan manfaat bagi yang menyimak kali ini, dan ini akan disimpan Pak Korda di YouTube-nya LPPM. Itu juga dilihat oleh masyarakat, dan kadang kalau ada acara-acara seperti wisuda, acara-acara ITB, itu Bu Naomi kadang lalu membuka YouTube-nya LPPM untuk menampilkan tampilan-tampilan di situ sebagai jeda menunggu acara berikutnya dan lain sebagainya, sehingga ini bisa mencapai audiens yang lebih luas. Terima kasih pada Pak Ahmad Korda yang sudah berkenan menyampaikan materi pada sore hari ini. Terima kasih kepada Pak Denny Willy, Pak Prananda, Pak Ferdi, dan Pak Agung, Pak Agir juga ada itu. Dan tim, Pak Edi juga, tim dari Pengabdian Masyarakat, sudah merancang acara ini dengan sangat baik, dan selama ini lancar dan bermanfaat. Dengan demikian saya tutup sambutan saya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuli untuk sambutannya. Kita akan masuk acara inti Karsaloka 21 dengan topik inovasi produk cangkul untuk memenuhi standar nasional Indonesia SNI dengan studi kasus IKM Pandai Besi Desa Mekar Maju Kabupaten Bandung. Yang tadi seperti Pak Yuli sampaikan ya, memang ini cangkul ini sebetulnya benda-benda keseharian gitu ya, benda-benda yang mungkin semua orang tuh nggak lihat ini spesial. Padahal kalau nggak ada cangkul mungkin nggak akan ada nih pangan-pangan yang bisa kita konsumsi begitu ya. Kalau nggak ada cangkul mungkin kita akan berbenturan dengan bencana kelaparan gitu ya mungkin gitu ya. Baik, isu yang sangat penting ini nanti akan dibawakan oleh Dr. Eng Ahmad Ardian Korda MT. Sebelum itu izinkan saya untuk membacakan CV Pak Korda. Mungkin bisa ditampilkan untuk CV-nya. Baik. Ya. Berikut CV-nya, Pak Korda memiliki latar belakang pendidikan di Material Science, Reliability of Engineering Materials dari Graduate School of Engineering Nagaoka University of Technology di Jepang. Lalu beliau juga melakukan course on zircon-derived zirconia based on traditional and advanced ceramics, University of Modena and Reggio Emilia, dan juga CNR IRTEC Research Institute for Ceramic Technology di Italia. Beliau juga mengenyam pendidikan di S2 Rekayasa Mineral dan Metalurgi, Rekayasa Pertambangan ITB, dan juga S1 di Teknik Metalurgi ITB. Beliau juga aktif di asosiasi profesi seperti Persatuan Insinyur Indonesia atau PII, BK Teknologi Metalurgi, lalu juga Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia atau Perhapi, Asosiasi Profesi Metalurgi Indonesia APMI, Prometindo, dan juga banyak melakukan di bidang pengajaran seperti pengantar rekayasa dan desain, kekuatan material, pengantar tadi ya, pengantar teknologi mineral, dan lain-lain. Lalu juga next, yang memiliki banyak pengalaman pengabdian masyarakat dan industri. Mungkin salah satunya saya bacakan yaitu Audit Lingkungan Hidup PT Pertagas Ouja, KLHK, SCI, ITB 2022. Lalu juga ikut terlibat di analisis penggunaan kabel single armor NSW pada segmen tali abu Sanana untuk kedalaman 5.000 meter, LTI LAPI ITB 2022, dan juga banyak menghasilkan publikasi ilmiah seperti yang tertera di poster ini. Baik, mungkin tanpa berlama-lama, saya persilakan Pak Korda. Apakah Pak Korda sudah hadir? Pak Korda, ya. Sehat, Pak? Siap, Pak. Baik. Ya. Saya persilakan, Pak. Silakan untuk mulai share screen dan dimulai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Senang sekali saya bisa hadir di sini di dalam
acara Karsaloka volume 21. Jadi rupanya sudah cukup panjang ya Pak Prananda ya pelaksanaan Karsaloka ini. Dan topik yang akan kami bawakan adalah inovasi produk cangkul untuk memenuhi standar nasional Indonesia. Studi kasus IKM Pandai Besi, Desa Mekar Maju, Kabupaten Bandung. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Pak Yuli, bahwa cangkulnya ternyata bukan hanya satu kali, tapi beberapa kali diangkat menjadi masalah dan isu nasional. Sejak tahun 2016, 2017, Presiden RI Pak Jokowi sudah mengangkat itu, jadi sudah cukup tanda kutip mungkin kesal. Kenapa cangkul masih impor? Apa ini masalahnya? Sementara mestinya kita sudah bisa dong, kita sudah bisa maju ke sana kemari ya, tapi ternyata cangkul masih impor. Jadi kalau kita lihat data dari pelatan-pelatan atau perkakas tangan ini, sebenarnya banyak sekali yang masih impor di Indonesia ini, termasuk cangkul. Ya, yang kebutuhannya terus terang itu dia berubah. Kadang pernah disampaikan oleh kementerian 10 juta, tapi kemudian angkanya memang berubah-ubah tergantung dari kebutuhan pada tahun tersebut. Mungkin kalau sekarang nih pada tahun sekarang mungkin kira-kira 3 juta, 4 juta itu kebutuhan. Kemudian banyak sekali perkakas tangan lain yang sebagai contoh misalkan kemarin kita fokus juga pada egrek ya, alat untuk memanen tandan sawit. Itu kebutuhannya saat ini sangat besar dan itu bisa mencapai 7 juta setiap tahun. Sawit kita unggul di situ. Jadi kalau kita bicara katakanlah masalah cangkul di sini, ini baru satu masalah yang kita angkat karena banyak sekali perkakas tangan yang masih impor. Dan nilai yang ada dari perkakas tangan itu tahunan yang diimpor itu jumlahnya memang benar-benar besar, sangat besar sekali. Jadi sayang sekali kalau kita tidak bisa membantu untuk memberdayakan IKM. Karena sebenarnya secara jujur kita harus sama-sama memahami bahwa IKM itu sebenarnya salah satu tulang punggung daripada industri kita sebenarnya. Dikala industri besar lainnya itu dia punya masalah, IKM ini harus tetap solid, tetap kuat. Nah, pernah pada tahun 2017, karena Presiden RI itu begitu, ya kira-kira sering mengangkat masalah ini, kemudian di bawah koordinasi Kementerian Perindustrian, 4 BUMN ini siap mendukung produksi cangkul dalam negeri. Ini pun tidak berjalan dengan mulus sebenarnya, karena memang kemudian meskipun di sini sudah ada Krakatau Steel ya sebagai BUMN, Boma Bisma Indra, kemudian ada perusahaan perdagangan, kemudian ada PT Sarina. Tetapi pembuatan dan proyek tersebut ternyata juga tidak mulus. Yang mana kemudian kita bisa melihat sama-sama nanti bahwa cangkul itu meskipun kita anggap sepele yang tadi sehari-hari sering kita temui, ternyata tidak semudah itu juga dibuat karena dia sangat berbeda dengan baja-baja yang kita temui seperti keseharian. Ya, boleh katakan jujur bahwa bahan daripada cangkul ini sendiri pada dasarnya dia tidak dibuat bahkan oleh industri baja terbesar yang ada di Indonesia. Itu masalahnya bahannya. Nanti kita akan lihat ke belakang ya ada beberapa industri yang kemudian sudah menyiapkan bahan cangkul. Ini pada kira-kira 2 tahun belakangan ini. Nanti kita akan sama-sama lihat. Jadi cangkul itu seperti simpel tetapi sebenarnya tetap jadi masalah. Saya bahkan ingat di FGB masalah cangkul pun pernah diangkat gitu ya. Jadi ini unik cangkul ini. Oke, baik. Nah, pada saat kita bicara mengenai pengabdian masyarakat ya kami dari Teknik Metalurgi itu kita untuk kasus Desa Mekar Maju sudah mulai masuk tahun 2015 dan itu disupport oleh LPPM ITB. Jadi pada saat 2015 itu ya pada tahun 2015 kita mendapat kesempatan dukungan dari LPPM ITB melakukan suatu kajian yang mana kajian tersebut intinya adalah pemetaan kualitas alat pertanian. Jadi sifatnya memang masih umum. Jadi banyak alat pertanian yang kita kumpulkan, kita datang ke sana, kita lihat mereka produksinya, lalu alat-alat pertanian itu kita uji, kita petakan kualitasnya seperti apa. Nah, khusus untuk beberapa alat pertanian yaitu cangkul, kita membuat perbandingan dengan produk buatan impor yang kita bisa temui di pasaran. Ya,
Namun tentu saja nanti kalau rekan-rekan di sini mencari produk-produk seperti cangkul itu sekarang tidak mudah lagi yang impor ya, karena banyak aturan-aturan dari Kementerian Perindustrian maupun Perdagangan terkait dengan cangkul impor ini. Jadi kadang dulu pernah ada terus menghilang yang impor. Jadi ada aturan-aturan itu. Nah, dari tahun 2015 ini terus berjalan, dan kemudian kira-kira pada tahun 2018 rupanya dari Kementerian Perindustrian, dalam khusus ini adalah Direktorat IKM LMEA, ya, IKM itu industri kecil menengah, punya suatu program yang mana program tersebut salah satunya juga bagian daripada pembinaan industri kecil menengah tersebut dan fokusnya ke cangkul. Jadi ini adalah milestone kita. Dan milestone terkait dengan perkakas tangan ini tidak berhenti. Jadi sampai sekarang tahun ini juga terus, dan nampaknya itu akan terus berjalan setiap tahun dan seterusnya. Jadi kalau kita bicara mengenai cangkul, ya, terus kita tarik ke perkakas tangan, itu masalahnya bukan masalah dari suatu IKM saja, melainkan ini adalah masalah nasional. Karena IKM itu yang seperti ini tersebar banyak di Indonesia, dan kemudian program pembinaannya ada di satu tempat, di mana ITB ada programnya itu, kalau misalkan desa binaan itu ada ring-ringnya ya, ring 1, ring 2, ring 3, dan seterusnya yang sampai ring terluar. Dan kebetulan ring yang paling dekat dengan Bandung ini di posisi ITB ini memang ada di area Mekar Maju, ya, di Kecamatan Pasir Jambu tersebut. Kita sering menyebut Ciwidey karena mungkin yang terkenal Ciwidey seperti itu. Nah, jadi kita melihat bahwa masalah ini yang diangkat ini sebenarnya isu nasional dan terkait dengan industri-industri kecil secara nasional. Nah, saya katakan demikian karena untuk menunjukkan betapa pentingnya masalah yang terkait dengan cangkul sebagai contoh kasus ini atau perkakas tangan secara keseluruhan. Karena ini kita harus mensukseskan ini. Dan saya rasa melihat apa yang telah dilakukan oleh LPPM sejak tahun 2015 menunjukkan bahwa LPPM ITB itu punya tanggung jawab untuk membina IKM khususnya yang nanti terkait dengan keahlian kami, ya. Nah, untung sekali bahwa kemudian pada berikutnya kami berpartner dengan Kementerian Perindustrian, dan kemudian mitra tersebut terus berjalan hingga saat ini. Bahkan 2 pekan yang lalu kita mengadakan rapat teknis ya terkait ini untuk merumuskan konsep-konsep yang masih terkait dengan perkakas tangan jenis lainnya. Nah, saya akan cerita dulu mengenai awal muasal, karena ini ada ceritanya asal muasal saat LPPM ITB itu masuk ke desa Mekar Maju. Nah, saat itu kita melakukan pemetaan. Ini adalah poster, ada 3 poster sebenarnya setelah kita lakukan kerjasama dengan IKM di Desa Mekar Maju, lalu kita buat poster hasil pengujian. Jadi nanti kita ceritakan produk yang mereka punya itu kualitasnya seperti ini, karena produksinya seperti ini, komposisinya seperti ini, sifat ininya seperti ini. Ya, nanti belakang kita akan cerita bahwa baik komposisi kimia, baik sifat-sifat mekanik daripada perkakas tersebut, khususnya cangkul, itu sebenarnya ada standarnya, SNI tadi. Nah, sekarang kita perhatikan di sini apa yang kita lakukan. Nah, kita lakukan semua. Jadi banyak sekali, dari golok, garpu, tanah, dari cangkul, sekop. Jadi banyak sekali yang kita uji saat itu. Semuanya kita cek. Dan terkhusus kebetulan yang memang ada perbandingan produk lokal dan impor itu cangkul, ya, secara khusus cangkul. Nah, yang menariknya poster-poster yang kita buat lalu kita berikan ke desa, ke Pak Kades, dan kebetulan saat 2015 Pak Kadesnya itu Pak Usep Bunyamin. Kami berikan poster ini ke beliau, kami ceritakan, kami juga sosialisasi sebagai contoh di gambar ini, menceritakan bagaimana proses yang baik, kualitas dan seterusnya. Rupanya kemudian pada saat Kementerian Perindustrian itu mulai melaksanakan program di sana, dari Desa Mekar Maju mengatakan bahwa LPPM ITB sudah pernah masuk ke sini, pernah membina, pernah lakukan survei itu, ya, pernah membina, pernah melakukan survei, sehingga kemudian kita berhubungan dengan Kementerian Perindustrian, itu muasalnya. Nah, saya akan menunjukkan perbandingan antara produk cangkul Mekar Maju dengan produk cangkul yang impor, ya. Tetapi yang mau kita sorot terlebih dahulu itu adalah bagian ujung cangkulnya, ya. Jadi bagian ujung cangkul itu, kalau saya mundur sedikit, kira-kira di sinilah, ya. Ini kita menguji bagian ujung cangkul, kekerasan dari ujung cangkul hingga ke arah dalam dari daun cangkul. Kita kembali ke sana.
Nanti kita akan breakdown masalahnya masing-masing. Nah, di sini kita bisa menunjukkan kekerasan daripada daun cangkul tersebut dari ujung untuk produk cangkul dari IKM Mekar Maju itu tidak terlalu tinggi di bagian daun cangkul di bagian dalam, lalu mendekati daerah pemotong, dia meningkat tajam kekerasannya, sangat keras sekali. Ini berbeda dengan cangkul produk impor yang kita bisa identifikasi itu sebagai produk hot forging, di mana kekerasannya itu seragam. Nah, itu saja yang awal kita kenali. Kita belum masuk kepada SNI saat itu. Saat itu kita belum masuk SNI. Jadi program LPPM ini ada beberapa kali. Nah, saat yang awal itu kita belum masuk SNI, kita hanya petakan dia, di mana posisi-posisi tersebut. Nah, kemudian dalam perjalanannya, kemudian mulai ada isu-isu yang diangkat terkait dengan produk SNI. Ya, tentu saja pada saat itu tujuan utama dari SNI tentu untuk melindungi konsumen agar produk cangkul yang digunakan itu tentu bermutu baik. Tapi juga karena serbuan dari produk-produk impor, ya istilahnya Kementerian Perindustrian, kemudian ada suatu kualitas yang kemudian bisa menjadikan pembeda antara produk lokal dan produk impor. Nah, salah satunya yang ini. Nah, kemudian saya akan menceritakan dari SNI cangkulnya. Ini adalah yang terbaru, tetapi yang akan kami soroti adalah di bagian ini. Ya, katakanlah dari nomor 5, 6, 7, dan seterusnya. Ini adalah bab yang ada pada SNI, dan ini menunjukkan ada spesifikasinya, ada sifat mekanisnya, ada komposisi kimianya. Ya. Nah, ini adalah SNI yang baru. Jadi di sini ITB juga terlibat untuk membantu SNI yang baru, di mana sebelumnya SNI-nya masih SNI 0331 pada tahun 2018 ini. Apa yang kita lihat pertama kali dari sisi SNI ini terlebih dahulu? Bahwa cangkul itu ada dua kelas, ada A, ada B. Untuk kelas A itu untuk tanah berat, ini pertanian, lalu kelas B itu untuk tanah sedang dan ringan, dan tujuannya non pertanian. Non pertanian itu contohnya seperti cangkul yang digunakan pada proyek-proyek, seperti untuk ngaduk semen, lah kira-kira seperti itu. Kemudian batasan dari kandungan karbonnya, karena kekerasan itu dipengaruhi karbon, maka SNI untuk kelas A itu mensyaratkan kandungan karbon pada rentang 0,4 hingga 0,8% karbon. Ini tujuannya nanti agar pada saat dilakukan pelakuan pengerasan atau heat treatment atau quench hardening, nilai daripada kekerasannya tercapai dengan rancangan dari komposisi karbonnya. Sementara yang B ini di bawah 0,4. Ya. Lalu kemudian ya, kita lihat juga bahwa nilai kekerasan untuk kelas A itu dari 41 hingga 48. Untuk kelas B 20 hingga 40 HR coil yang C. Nah, yang unik lagi adalah bahwa pengujian kekerasan ini ya maupun kandungan daripada karbon sebagai syarat pada SN ini itu diuji pada 1/6 ujung ini. Ini salah satu yang kita lakukan agar ya produk-produk cangkul IKM ini bisa masuk ke dalam SNI. Ya, bisa masuk ke dalam SNI. Nah, agak membedakan antara cangkul impor di mana mereka dibuat dengan metode forging, jadi satu badan sekaligus, ya, satu benda di forging langsung jadi. Sementara produk cangkul di IKM yang umum di Indonesia, boleh cara pengelasan. Jadi ada bagian-bagian tertentu. Nah, bagian yang pertama saya perbesar di sini ya. Saya perbesar di sini. Pertama ada bagian yang disebut sebagai kokot. Nah, ini nanti di mana gagang dari cangkul itu dimasukkan. Gagang umumnya terbuat dari kayu, itu yang paling umum, bisa dari pipa besi. Nah, kemudian ada badan. Lalu kemudian nanti ada dasi di sini. Orang menyebutnya seperti itu. Di dalam SNI pun akhirnya dengan menggunakan kalimat-kalimat seperti itu. Ya, dasi ini untuk penguat, ya. Lalu ada badan, lalu ada sambungan. Jadi kita bisa bayangkan bahwa untuk produk lokal
ya yang dibuat oleh IKM. Jadi ada 4 potongan, kokot, dasi, badan, dan sambungan. Ini berbeda dengan produk impor di mana mereka menjadi satu saat dibuat. Jadi menggunakan metode hot forging seperti itu. Nah, sekarang yang paling penting adalah pada saat kita ingin mendapatkan suatu produk cangkul yang ber-SNI, maka syarat atau mutu utamanya, kalau dari sisi dimensi biasanya tidak perlu jadi masalah, karena dimensi bisa dibuat. Yang jadi masalah adalah kandungan karbon tadi, dan kemudian nilai kekerasannya. Nah, ini saling berkaitan antara kandungan karbon daripada baja yang digunakan dengan nilai kekerasan yang bisa dicapai. Nah, pada saat kita masuk pertama kali, pandai besi itu tidak memahami itu. Mereka hanya menyebut ini bajanya besi, ya. Jadi sebenarnya ini bukan baja, gitu istilahnya. Jadi mereka seperti itu. Jadi kita membina termasuk dari istilah, membina termasuk dari kandungan, pengaruh ini, pengaruh itu, pengaruh media pendingin dan seterusnya. Nah, kita bergerak lagi dari sisi theoretical. Mudah-mudahan peserta di sini nggak bosan ya kalau melihat ini. Tapi ya ini kelihatannya perlu, siapa tahu yang hadir di sini juga ada dari industri-industri kecil yang kemudian tertarik untuk mengetahui bagaimana background teori saat kita ingin mencapai kekerasan yang target dari cangkul tersebut. Nah, kalau kita bicara mengenai sifat mekanik daripada baja perkakas pertanian, maka itu dikontrol oleh kekerasan, itu yang paling utama. Kekuatan juga, tapi umumnya kekerasan yang dianggap menjadi suatu spesifikasi utama. Dari mekanisme penguatan pada logam, yang paling tepat dipilih di sini sesuai dengan cara produksinya, itu adalah quench hardening, yaitu pengerasan dengan cara memanaskan dia ke temperatur cukup tinggi, sampai merah, kita sebut sebagai temperatur austenisasi, di mana baja pada saat baja karbon ya, pada saat mencapai temperatur tersebut dia berada pada fase austenite atau gamma, ya. Itu posisinya merah. Jadi untungnya baja itu kalau dipanaskan merah, tidak seperti logam-logam yang lain. Saat meleleh pun logam yang lain itu nggak merah, baja itu untungnya merah. Jadi itu menjadi cara yang mudah juga bagi kita, ya, atau misalkan IKM untuk mengenali, wah ini baja ini sudah masuk pada area yang mana. Jadi tanpa harus menggunakan katakanlah termogan atau katakanlah alat-alat uji atau ukur temperatur ya seperti termokopel, kita bisa mengenali dia sudah masuk pada area austenite atau belum. Nah, quench hardening ini itu paling tepat hanya dilakukan pada medium carbon steel. Ini rentangnya. Mengapa demikian? Karena memang pada dasarnya medium carbon steel ini yang paling sensitif terhadap perlakuan panas. Jadi pemilihan bahan itu menjadi penting. Dan itu yang awalnya belum diketahui secara luas ya oleh pandai besi tersebut. Mereka memang tahu bahwa nanti untuk keras menggunakan baja dari per misalkan untuk ujungnya. Tetapi terkait dengan kandungan karbon, terkait dengan bagaimana treatmentnya, itu belum difahami dengan baik. Misalnya sebagai contoh, kalau karbonnya itu rendah, maka kita mendinginkannya agak rendah, kita mendinginkan dengan air. Tapi kalau sudah tinggi, kita pakai oli, misalkan seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya tidak umum diketahui. Dan target kita untuk quench hardening tersebut adalah struktur martensite. Jadi berbagai macam struktur atau fasa yang muncul pada baja itu ada beberapa. Ini yang paling simpel saja. Ada ferrite, austenite, lalu struktur perlite, struktur bainite, dan struktur martensite. Dan ini adalah yang menjadi target kita, ya. Untuk memperoleh struktur martensite ini, yang nanti kekerasannya bisa masuk pada standar SNI, maka kita memerlukan bahan baku baja karbon yang medium carbon steel, ya, yang medium carbon steel. Kita tidak masuk kepada high carbon steel karena nanti terlalu keras, getas, mudah patah. Jadi kita harus memilih bahan yang seperti itu. Ini pun yang kita sampaikan pada awal-awal kita melakukan pembinaan bagaimana cara membuat cangkul yang sesuai dengan mutu SNI tersebut. Dan ini juga masih teori ya. Jadi kita bisa lihat di sini sebagai contoh. Ini adalah kandungan karbon, sesuatu yang memang tidak umum diketahui oleh teman-teman dari IKM. Ini kandungan karbon, 0,1, 0,2% berat, sampai dan seterusnya. Lalu kemudian ini target daripada HRC-nya. Ya, target HRC ini yang target kekerasan
target kekerasan daripada si cangkul tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kalau misalkan kita memilih karbon tertentu di sini, lalu dengan laju pendinginan yang tertentu, maka akan menghasilkan persentase martensite yang berbeda-beda. Artinya 0,2, maka dia hanya bisa mencapai bermacam-macam ini. Ya, bisa mencapai 40 sekian naik ke atas, atau bisa lebih dari 30 sedikit, tergantung dari laju pendinginannya. Jadi semakin cepat laju pendinginannya, maka kita berada pada posisi. Pak Titus ini salah satu kontak daripada SNI Cangkul. Nanti beliau ini juga salah satu bintangnya ini. Nanti saya akan ceritakan di belakang mengenai Pak Titus ini. Nah, kita mengubah dari 0,4 menjadi 0,3 sebagai syarat kelas A, karena target nilai HRC ini bisa tercapai kalau kita menggunakan prinsip ini. Nah, seperti itu. Kenapa kita turunkan kadar karbonnya? Karena sebenarnya bahan baku itu tidak mudah untuk diperoleh. Untuk mengejar target HRC dengan menggunakan pendinginan kejut untuk memperoleh martensite tadi. Jadi untuk pengerasannya itu harus ada kadar karbon tertentu. Nah, tentu ini kita buat memang sengaja. Karena apa? Karena bahan baku di Indonesia itu demikian sulit. Seperti yang tadi kami sampaikan. Bahkan Karpato Steel pun tidak umum membuat baja seperti ini. Jadi saat kerjasama dengan Karpato Steel, mereka paling banter akhirnya memberikan baja dengan SS 400. Di mana pada akhirnya ya tidak semua kemudian berhasil untuk mencapai kelas A, tetapi kelas B boleh jadi dia sampai, tergantung heat treatment-nya. Nah, jadi kita ubah ya, dan HRC-nya juga tetap pada angka ini. Kemudian untuk bagian atasnya kita naikkan. Jadi intinya ada perjalanan dari SNI ini, termasuk dari teman-teman Mekar Maju dan juga katakanlah pengguna yang lain juga. Jadi saat membahas di sini cukup menyenangkan sebenarnya ya, kalau boleh dikatakan bukan alot ya, tapi cukup menyenangkan karena memang kita membahas ini dengan suasana yang berupaya untuk saling mendukung ya, industri IKM ataupun yang non IKM sekalipun. Oke, baik, ini ada beberapa contoh pengujian. Sebenarnya pengujiannya luar biasa banyak. Jadi banyak sekali. Jadi kita bekerja sama dengan kementerian dan juga dari LPPM ITB dengan banyak bantuannya. Jadi kita menguji banyak baja. Baja ini, baja ini, baja ini, baja ini. Lalu kita lakukan suatu simulasi di laboratorium. Sebenarnya baja yang jenis ini, jenis ini, jenis ini, jenis ini, itu bisa mencapai kekerasan berapa. Jadi yang menjadi isu utama itu adalah bahan baku. Itu yang jadi isu utama. Nah, kalau kita ambil sampel dari teman-teman IKM ini, ternyata kalau kita perhatikan, ya ini sebagai contoh aja, kami ambil yang sedikit saja, ya itu ada target-target daripada kelas A, kelas B. Ada yang masuk kelas A, ada yang masuk kelas B. Yang menarik adalah kalau kita lihat kita lihat cangkul impor yang kesannya oke, bagus gitu ya. Ternyata cangkul impor itu tidak masuk bahkan di kelas A. Cangkul impor, ya. Nah, ini saya tunjukkan di sini. Oke, ini adalah struktur mikro. Ini produk yang lokal. Ini contoh produk impor. Kandungan karbonnya cukup tinggi sebenarnya. Jadi masuk karbon sudah naik sedikit. Ya. Tapi kekerasannya cuma 36. Sementara untuk produk impor, kita bisa lihat di sini badannya dari badan cangkulnya itu hanya 20 HRC. Tetapi sambungannya bisa 36, 38 sampai 44. Ada yang masuk pada kelas A, ada yang jatuh pada kelas B. Tetapi kita melihat dari sini, ini untuk menunjukkan bahwa dari SNI tadi, IKM kita itu sebenarnya bisa buat meskipun dengan sambungan, tetapi menggunakan material sambungan yang memiliki kadar karbon yang menengah. Dan untungnya di kita itu ada bahan baja yang memang bisa digunakan untuk sambungan tersebut. Kita bersyukur bahwa sebenarnya ada produk baja tersebut di daerah Jawa ke timur sana, Sidoarjo kalau nggak salah, ya Sidoarjo, ya.
Nah, di Sidoarjo itu ada industri baja, ya ada suatu grup ya dari Indospring Group kalau tidak salah ya. Itu ada beberapa perusahaan-perusahaan, ada Jatim Taman Steel, kemudian Indospringnya, kemudian nanti ada Indo Baja dan seterusnya. Nah, dari Jatim Taman Steel itu memproduksi baja yang mana dia memproduksi baja jenis medium carbon. Nah, medium carbon dan itu digunakan untuk spring, leaf spring seperti itu. Dan itu banyak yang reject, banyak yang bekas juga kalau kita temui di lapangan. Nah, itu yang kemudian digunakan sebagai sambungan. Nah, dari sini kemudian produk lokal ini selamat dengan menggunakan SNI. Jadi kalau diadu dengan produk impor, produk seperti itu. Nah, sekarang sambungan ini jadi masalah. Kenapa? Karena ongkos produksinya tuh jadi mahal. Jadi lambat karena ada yang dilas di sini. Ada yang dilas di sambungan ini. Ada yang dilas. Harapannya bagaimana kita dapatkan bahan cangkul yang tidak perlu dilas sambungannya, tetapi dia masuk ke kelas A misalnya. Nah, dari sini ternyata bahan bakunya sulit. Kita sudah cari beragam-ragam bahan baku yang tersedia, baik itu impor, baik yang dari Karakatus, kita coba-coba, tapi kemudian tidak banyak yang bisa mencapai target kelas A. Itu yang jadi masalah. Sehingga akhirnya kita mengambil kesimpulan dari sisi bahan baku ini masih terkendala. Itu hal yang mengapa saat ada kerjasama yang antara BUMN tersebut dikoordinasi oleh Kementerian Perindustrian, lalu ada masalah. Karena memang ya BUMN tidak mau produksi baja jenis itu saat itu gitu untuk mengejar target tersebut. Ya, saya tidak bicara soal hal yang non teknis lainnya, tapi dari sisi itu jadi masalah. Jadi kalau kita gunakan sebagai contoh SS400, kita sulit mengejar kualitas A. Kenapa? Ya karena jatuhnya hanya di B. Seperti itu. Nah, upaya-upaya untuk memperoleh baja ber-SN ini cukup panjang, jadi ada prosesnya panjang. Dan Kementerian Perindustrian itu begitu punya peran ya di LMEA itu. Dan contoh video aja biar ya mungkin kita bisa pendekkan ya. Oh, tapi saya belum share ini ya suaranya ya Pak ya. Apakah suaranya terdengar? Tidak mungkin ya. Suara dari videonya? Tidak terdengar, Pak. Ya, Tidak terdengar. Berarti saya harus keluar dulu sebentar. Saya izin keluar dulu ya. Nanti share-nya harus dengan suara. Bentar. Saya share sound-nya juga. Kemudian ya itu Pak. Aman, Pak. Oke, di sini contoh mahasiswa yang ikut terlibat. Jadi banyak sekali. Ya, kita bisa lihat di sini. Pada tanggal 5 Oktober 2021 kemarin, telah dilaksanakan acara pembukaan program MKU MBKM KKN Pengabdian Masyarakat Top Down dan Disebinaan Institut Teknologi Bandung. Program Pengabdian Masyarakat Top Down ini merupakan program kolaborasi ITB dengan Kementerian Perindustrian dalam rangka pemberdayaan para pandai besi di Desa Mekar Maju, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung. Pengembangan kapasitas pengrajin dan peningkatan kualitas produk perkakas ini sebenarnya sudah berada di bawah program pengabdian masyarakat LPPM ITB sejak tahun 2015 lalu. Fokus utama dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas produk cangkul agar sesuai dengan kriteria SNI. Desa Mekar Maju sendiri merupakan sebuah desa yang terdiri dari 4 dusun, 14 RW, dan 47 RT. RW di Desa Mekar Maju hidup dari ikan pengrajin besi membagikan secara turun-temurun oleh tetua yang ada di desa tersebut kepada anak-anaknya. Hal ini berlangsung dengan kurun waktu bertahun-tahun lamanya. Melihat kebutuhan domestik Indonesia terhadap cangkul yang lumayan besar, membawa kesempatan emas bagi para pengrajin di Desa Mekar Maju. Namun, sebelum itu, terdapat sertifikasi SNI yang perlu dikantongi agar mutu dan kualitas produk cangkul terjamin. Spesifikasi SNI pada cangkul dipaparkan pada dokumen SNI 0331 tahun 2018. Berdasarkan jenis tanah dan contoh penggunaannya, cangkul diklasifikasikan menjadi
Jadi dua macam. Cangkul kelas A yang digunakan untuk mengolah berat bidang yang diaplikasikan pada tanah sedang dan ringan pada bidang non-pertanian. Sesuai dengan pasal 5 di dalam dokumen tersebut yang menentukan kualitas atau mutu dari cangkul, terletak pada bagian daun cangkul. Daun cangkul yang terbuat dari plat baja ini harus mengikuti geometri dan dimensi. Dari sini sebenarnya penjelasan seperti yang tadi saya sampaikan ini memang videonya masih agak panjang. Ya, jadi videonya masih agak panjang, tapi intinya dalam video itu menceritakan hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan mengenai bagaimana cara upaya agar kita bisa mencapai SNI. Nah, berikutnya mungkin saya agak lompat sedikit. Ini yang kemudian produk dari IKM Mekar Maju yang kemudian telah masuk pada SNI yang kelas B, dan ini untuk mencapai SNI ini effortnya luar biasa besar. Jadi Kementerian Perindustrian di situ, bahkan kemudian dibantu oleh pihak lain, termasuk di sini Pak Titus Ridi ini dari Indo Baja ini punya peran yang besar, karena beliau yang kemudian melatih salah satu manajemen ini harus begitu. Jadi ada banyak sekali pihak yang terlibat untuk bisa membantu produk IKM Mekar Maju ini untuk cangkulnya ber-SNI untuk kelas B. Jadi tidak bisa itu mudah. Jadi ya kita bisa cerita tadi ya, background-nya cangkul yang begitu sulit kita capai SNI-nya, dan untuk mendapatkan target seperti ini itu harus banyak pihak yang memang bekerja sama untuk mencapai ini. Jadi ini adalah merek resmi dari cangkul Mekar Maju. Ini gambarnya kepiting. Kalau kita kenal cangkul itu ada yang yang sering itu ada yang ayam jago gitu ya, kira-kira ada yang aligator gitu seperti itu, ada cap mata seperti itu ya. Nah, untuk merek dari cangkul Mekar Maju yang kelas B ini itu mereknya kepiting. Nah, Pak Kepala Desa Mekar Maju ini geyep gitu, itu bahasa Sundanya geyep gitu ya, kepiting. Jadi effortnya tidak mudah ya. Di sini banyak pihak yang kemudian berperan untuk menggolkan SNI ini. Nah, ini adalah SNI pertama kelas B di Indonesia untuk IKM pertama, dan ini tahun 2021 ya, tahun 2021. Kita juga punya ya produk yang ber-SNI lainnya yang lagi itu ada kelas A ya. Nah, saya tidak menyampaikan produknya karena kita akan bicara ini dalam skop yang lebih luas, karena ini masalah nasional. ITB ada di situ, Kementerian Perindustrian itu, kemudian IKM ada di situ, industri yang juga ada, harus kerjasama untuk sukses ini. Nah, produk dari ini sudah ber-SNI ini tahun 2021 ya, kalau tidak salah ya. Terus dikoreksi kalau saya salah. Lalu kemudian kelasnya adalah kelas A, dan yang unik cara pembuatannya tidak seperti yang dilakukan oleh IKM, karena IKM itu tentu tidak punya peralatan yang canggih seperti industri-industri yang besar, dan ini merupakan cangkul produk dalam negeri kelas A yang pertama ya. Jadi kalau misalkan kita bandingkan dengan produk yang tadi yang uji, bahkan mereka pun tidak masuk ke kelas A, tapi produk ini masuk ke kelas A dan menggunakan material baja yang diproduksi juga di dalam negeri. Jadi TKDN-nya tinggi seperti itu. Nah, di sini ada videonya juga, ya. Ini bukan promosi, tapi untuk semangat kita bersama, ya. Ini cara pembuatan di Indo Baja. Bayangkan pernya cara yang canggih sama tidak. Jadi kita harus mencari bagaimana produk IKM kita masuk SNI, itu yang jadi target. Barok.
Mungkin sebenarnya Sepertinya terputus ya. Ya, jaringannya. Oh, jaringannya ya. Baik, kita tunggu sebentar. Ya. Ya. Ya mungkin sedikit bagi yang baru datang, tadi Pak Korda menerangkan tentang upaya untuk menstandarisasi ya, membantu para IKM pandai besi di di Mekar Maju, Desa Mekar Maju, begitu di Kabupaten Bandung, untuk mengupayakan standarisasi material yang digunakan begitu ya oleh para IKM Cangkul. Oh baik, sepertinya sudah kembali lagi. Halo Pak Korda. mohon maaf, rupanya terputus. Terputus ya Pak. Ya Pak. Ya, jadi ini apa yang kami tampilkan tadi, ya, mohon maaf. Ya, yang tadi kami tampilkan itu salah satu produksi cangkul yang bisa SNI A, ya, kelas A. Ini sangat dipengaruhi oleh material daripada bajanya dan kemudian perlakuannya. Nah, apakah cangkul yang jadi pertanyaan? Apakah cangkul produk IKM ini bisa tembus ke kelas A? Pada dasarnya dari mutu, ya, dari mutu kita sudah selesai melakukan pembinaan dan nyatanya bisa tercapai dari sisi mutu, ya. Kelas A, apalagi kelas B, dari sisi mutu kita sudah tercapai, kita sudah selesai dari situ. Tetapi pada saat harus di SNI, masalahnya itu menjadi lebih kompleks karena itu terkait dengan manajemen produksi dan seterusnya. Jadi ada syarat-syarat lainnya. Dan untuk mencapai itu harus dilakukan suatu effort yang tidak mudah karena kita tahu bahwa bukan hanya sekedar kualitas, tapi kemudian manajemen produksi, pencatatan, bahan baku dan seterusnya, pemeriksaan dan seterusnya, mereka harus bisa menguji dan seterusnya, itu menjadi kriteria, ya. Nah, oleh karena itu apa yang kami sampaikan di sini bahwa target untuk mencapai SNI itu menjadi tantangan dan itu masih merupakan suatu kerja keras untuk kedepannya. Dan itu tidak mungkin bisa kita capai ya tanpa kerjasama pihak yang sedemikian banyak. Ini ada beberapa foto kegiatan-kegiatan kami di Desa Mekar Maju yang kerjasamanya juga dengan Kementerian Perindustrian, ya, dan suasananya begitu guyup dan menyenangkan lah, kira-kira seperti itu ya, bekerja sama dengan IKM di Desa Mekar Maju. Nah, tentu saja apa yang ada di sini itu memang perlu kemudian disebarluaskan ke berbagai macam IKM yang ada di Indonesia dan produknya tentu akan sangat beragam dan juga mungkin spesifik di setiap daerah. Ya, sebagai contoh, kita punya IKM yang sangat banyak tersebar baik di Sumatera, Kalimantan, Jawa, di Bali dan seterusnya sampai terus ke arah timur dan andalan dari produk-produk perkakas tangan itu berbeda-beda. Ya, cangkul memang umum, tapi banyak di tempat-tempat tertentu dia punya spesialisasi di suatu peralatan perkakas tertentu. Tetapi prinsipnya sama. Prinsipnya sama dalam arti bahwa perkakas tangan, target atau mutunya itu terutama dari sisi kekerasan dan kekuatan, dan kuncinya adalah bagaimana kita bisa mendapatkan bahan dan melakukan suatu perlakuan panas yang tepat. Dan dengan demikian, ya seperti yang sudah kami sampaikan tadi, pembinaan pada IKM ini memang terus berlanjut. Dan saya rasa Pak Denny, tanggung jawab ITB tentu tidak berhenti hanya di IKM Mekar Maju, boleh jadi di IKM lain, banyak sekali di Indonesia. Ya, contohnya banyak sekali dan impor itu produknya itu bukan sedikit, ya, berjuta-juta. Dan itu terus terang masih impor. Ya, ini sayang sekali, ya, masih impor. Ya, kira-kira begitu yang mungkin bisa kami pada kesempatan ini, mungkin nanti ada sesi tanya jawab, ya kita terbuka untuk itu. Terima kasih banyak, saya kembalikan ke Pak Prananda. Baik, Pak Korda, terima kasih luar biasa
Mungkin tepuk tangan dulu secara virtual untuk Pak Korda ya. Isu yang menurut saya sangat penting sekali ya. Tadi Pak Korda sempat menyinggung ada permasalahan gitu ya, bahwa benda sesederhana cangkul begitu masih ternyata harus mengimpor, dan ternyata jumlahnya jutaan begitu ya. Tadi sepertinya sudah menjadi isu nasional begitu ya, karena kenapa sesederhana cangkul saja masih perlu impor begitu. Dan saya sepakat sekali tadi dengan Pak Korda di akhir bahwa barang-barang sederhana ya yang menopang hidup kita di Indonesia ini masih banyak yang harus impor begitu. Nah, tadi Pak Korda sudah menjelaskan ya, sejak tahun 2015 ya Pak ya, sudah memulai dan berinisiatif bentuk masuk ke kelompok IKM di Mekar Maju, dan di situ mencoba mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang terjadi di sistem produksi cangkul begitu. Dan di sini tadi sempat berbicara tentang proses pemilihan material, lalu juga pemanasan dan seterusnya yang sebetulnya memang harus ditopang dari sistem manajemen yang baik gitu ya. Memang karena sebetulnya kalau misalkan memang IKM memiliki sistem manajemen yang baik, saya rasa sebetulnya juga bisa ya menghasilkan produk-produk yang berkualitas, bahkan tadi misalkan bisa mengejar SNI kelas A ya, karena secara teknik, secara proses, saya rasa secara skill itu mereka punya ya, para kelompok pengrajin pandai besi ini pasti memiliki kualitas yang baik. Tapi begitu direplikasi, begitu diindustrialisasi, pasti kendalanya itu ada di manajemen begitu. Nah, ini tadi Pak Korda sudah memberikan gambaran-gambaran dan juga pengalamannya begitu ya, bagaimana mendampingi pelaku usaha IKM, yang saya rasa ini juga aplikatif juga ya di sektor-sektor IKM lainnya ya, tidak hanya di cangkul tapi produk-produk lainnya seperti material bambu, rotan dan seterusnya, yang menurut saya banyak peneliti-peneliti di ITB juga yang masuk ke sektor IKM. Nah, ini menarik sekali. Terima kasih Pak Korda untuk paparannya. Silakan mungkin rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan di chat box maupun raise hand. Tapi sebelumnya mungkin Pak Korda juga ingin mengenalkan Pak Titus juga ya. Di sini sudah ada Pak Titus, mungkin bisa berbagi juga gitu sekalian. Oh, saya juga tadi dalam presentasi sebenarnya ada proses pembuatan cangkulnya, hanya memang terlalu panjang, jadi saya tidak masukkan di sini. Jadi kalau ada pertanyaan silakan. Nah, di sini juga saya mungkin perlu cek dulu, apakah ada dari IKM dulu lah, Pak Titus dulu lah. Oh iya. IKM ada nggak dari IKM-nya ya? Dari IKM Mekar Maju, apakah ada? Mungkin ada. Dari IKM Mekar Maju, apakah ada? Tadi saya lihat, Pak. Namanya? Tapi apakah keluar? Keluar ya mungkin ya. Aku ke Pak Titus mungkin. Pak Titus itu yang buat cangkul kelas A itu. Silakan Pak Titus. Selamat sore Pak Titus, sehat Pak? Selamat sore Pak Pranada, Pak Korda. Salam kenal semuanya. Salam kenal Pak. Terima kasih sudah hadir Pak. Silakan Pak. Ya. Saya sangat senang bisa hadir di sini. Terutama sebenarnya ini adalah salah satu tanggung jawab kita juga. Saya kebetulan satu kontak dengan Pak Korda. Jadi bukan alasan utama saya sebagai produsen, tapi saya sebagai profesional lah di bidang perkakas tangan untuk mengembangkan juga IKM di Indonesia. Itu adalah tanggung jawab moral kita sebenarnya. Jadi dalam pembuatan SNI Mekar Maju, salah satunya saya ditugaskan oleh Kementerian sebagai tenaga ahli juga untuk mensukseskan SNI kelas B. Kalau kebetulan saya produksinya cangkul barong kelas A, SNI kelas A, yang pertama di Indonesia. Nah, dari dasar itu kemudian saya dilibatkan oleh kementerian untuk melakukan pembinaan juga di Mekar Maju supaya bisa tercapai SNI kelas B. Nah, memang kalau secara teknisnya saya dengan Pak Korda dengan bapak-bapak yang lain membuat standar SNI ini memang tidak mudah juga memang rumit seperti yang tadi Pak Korda ceritakan. Tapi bukan itu saja. Kalau secara pembuatannya mungkin IKM Mekar Maju bisa
Tapi untuk mencapai SNI kelas B ini memang dibutuhkan tahap juga di luar teknik gitu. Teknik kita sudah atur dalam dalam standar SNI sudah kita buatkan gitu. Nah, untuk mengikuti itu dan menjadikan SNI-nya itu tidak cukup memang secara teknik saja, tapi juga dibutuhkan komplai terhadap SMM-nya. Itu mungkin yang menjadikan dasar menjadikan sulit di IKM di Indonesia. Memang ini tugas besar sebenarnya, terutama mungkin dari institusi ITB dan yang lainnya juga, karena untuk menjadikan standar di seluruh Indonesia ini tidak mungkin tidak kita dampingi. Untuk menjadikan SNI kelas B itu saja itu tidak mudah. Saya harus melakukan effort yang luar biasa mendampingi mereka membuat standar yang kompleks terhadap manajemen mutunya supaya bisa terjadi SNI cangkul kelas B. Jadi memang tidak mudah. Itu mungkin yang yang menjadikan tidak hanya teknik saja, tapi secara manajemennya pun harus kita dampingi. Itu mungkin PR kita ya Pak Korda untuk berikutnya. Tidak hanya IKM Mekar Maju, tapi ya IKM yang lain mau nggak mau gitu. Untuk kalau kita mau meningkatkan, memajukan mereka ya itu tugas kita semuanya. Itu mungkin kalau gambarannya tadi memang cangkul kelas A itu didasari pertama dari material yang bahan bakunya minimal harus medium karbon. Medium karbon memang kemudian ada treatmentnya, ya ahlinya Pak Korda ini. Jadi ada treatmentnya untuk menjadikan kekerasan tertentu sesuai dengan standar SNI. Nah, kalau untuk kelas B memang tidak mungkin tidak perlu dilakukan perlakuan panas seperti itu. Artinya sebenarnya untuk meningkatkan dari IKM menjadi kelas A menjadi kelas B menjadi kelas A itu pun bisa dilakukan memang, tapi bahan bakunya harus menunjang. Sebenarnya di Indonesia jangan khawatir, sekarang sudah ada gitu. Jangan khawatir, sekarang sudah ada. Mungkin salah satunya Pak Korda kemarin juga hadir juga di pertemuan di Metal International Metal. Di sana ketemu juga dengan Jatim Taman Steel, itu adalah salah satu produsen bahan baku bahan baku untuk special grade terutama untuk spring. Nah, padahal untuk bahan baku spesial spring ini bisa digunakan untuk bahan baku cangkul atau untuk mendapatkan cangkul yang kelas A. Itu mungkin yang yang saya ingin sampaikan dulu. Pak Korda, mungkin ini berikutnya kita punya PR yang banyak untuk IKM di Indonesia. Itu luar biasa Pak Nada sebagai pengantar saja. Silakan Pak, ada yang tanyakan juga, monggo. Siap. Terima kasih Pak Titus. Ya, tadi berarti memang pendekatan penyempurnaan di sisi teknik saja tidak cukup begitu ya. Berarti harus ada pendekatan di sisi manajerial atau manajemennya juga. Nah, ini ada Pak Dadan Sopian, ini sepertinya juga dari Mekar Maju ya. Ini beliau bilang terima kasih katanya sudah mendampingi untuk Pak Korda dan Pak Titus selama ini di Desa Mekar Maju. Apakah Pak Dadan Sopian juga salah satu pelaku usaha IKM? Halo Pak Dadan, mungkin boleh bisa berbagi juga. Masih ada? Masih ada Pak Dadan ya. Halo Pak Dadan, mungkin bisa di-open mic-nya. Oh iya. Iya, halo. Ya, silakan Pak, mungkin bisa berbagi juga bagaimana selama proses pendampingannya. Jadi, iya. di situ kita bisa mulai diskusi juga. Terima kasih. Silakan Pak. Oh iya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga atas tadi saya kebetulan saya bukan dari KM sebenarnya Pak. Saya hanya dari Kementerian Desa yang ditugaskan untuk mendampingi Desa Mekar Maju, di mana sebagai salah satu tugas saya yaitu mendampingi produk-produk unggulan desa yang ada di desa tersebut, Pak. Jadi dalam hal ini di Desa Mekar Maju ada produk unggulan dari kerajinan-kerajinan pandai besi, diantaranya cangkul, gitu Pak. Baik. Gitu. Nah selama proses SNI ini kebetulan saya juga
ikut dilibatkan oleh IKM khususnya ditugaskan sama desa. Saya juga sempat dibimbing sama Pak Korda sama Pak Titus, kalau mungkin nggak lupa Pak, sama saya Pak Titus sama Pak Korda. Ya. Barangkali masih ingat sama saya, pendamping desanya Desa Mekar Iya. Maju. Betul, Nah, gitu. Kang Dadan. Ya saya yang waktu itu mempresentasikan untuk proses penilaian SNI Cangkul ini, Pak. Jadi saya sangat bangga sekali dengan khususnya dampingan saya, desa saya, karena sebenarnya saya bukan orang Desa Mekar Maju, cuman saya ditugaskan saja di Desa Mekar Maju itu sebagai pendamping desa. Dan saya mewakili dari kepala desa sekaligus di sini terima kasih karena kepala desanya sekarang lagi umroh, Pak. Lagi umroh ya. Iya, lagi umroh. Oh iya iya. Jadi nggak bisa menghadiri, tadi mewakilkan ke Sekdesnya dan juga Bu Sekdes menghubungi saya juga, dan di sini saya juga ada kebetulan Pak Nasrullah mungkin. Nah itu sebagai pelaku yang didampingi dari awal, mungkin sama Pak Titus, sama Pak Korda gitu. Kalau saya nggak terlalu mendalam dari awal, cuman pas ada verifikasi dan penilaian waktu SNI Cangkul itu, saya baru terlibat penuh di sana gitu. Nah gitu Pak, dari saya cukup sangat berterima kasih banyak gitu ke Pak Titus sama Pak Korda dalam hal ini, setelah dengan meluangkan waktu bersabar untuk mendampingi terus IKM dari Desa Mekar Maju. Ini Pak Nasrullah juga udah hadir kembali, barusan off dulu katanya menuju ke lokasi desa. Sekarang udah hadir lagi. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Titus sama Pak Korda. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dadan, Pak Nuhun untuk tadi berbagi ceritanya. Baik, ini mungkin saya coba ini dulu ya Pak ya, membacakan dulu pertanyaan karena ini udah banyak yang bertanya. Yang pertama dari Ibu Patmi, selamat sore, ini untuk Pak Kodam mungkin. Ternyata Desa Mekar Maju satu kecamatan dengan rumah saya di Kecamatan Pasir Jambu. Oh, berarti di sekitarnya ya Bu ya. Menurut beberapa petani binaan kami, produk cangkulnya sudah dijual ke Sumatera. Apakah dengan adanya peningkatan inovasi melalui SNI akan berdampak pada perilaku masyarakat, industri cangkul, dan masyarakat sekitar di desa tersebut? Nah, mungkin Pak Korda bisa berbagi perihal ini, Pak. Iya, baik, terima kasih pertanyaannya Bu Patmi. Jadi, ya Pak, apabila cangkul dari suatu produsen ya dalam hal ini IKM itu dia sudah ber-SNI, maka pada dasarnya ya yang paling simpelnya itu memberi kesempatan kepada IKM tersebut bisa melakukan proses pemasaran atau pemasaran yang menjadi lebih luas, ya bahkan kemudian menjadi katakanlah menjadi prioritas katakanlah untuk dibeli di boleh katakan di kementerian misalkan di dinas-dinas tertentu, tentu saja daya saingnya akan lebih tinggi. Jadi pada akhirnya itu memang akan menopang atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar itu sendiri. Jadi jumlahnya memang kemudian meningkat. Hanya memang yang harus jadi kendala, yang jadi kendala itu lagi-lagi adalah kemampuan produksi. Ini beda kalau misalkan ditandingkan dengan Pak Titus yang misalnya kapasitas produksinya mungkin bisa berapa ya, 1 juta kali 1 tahun gitu mungkin. Tapi kalau IKM itu kapasitas produksinya itu memang harus ditingkatkan. Jadi bantuan-bantuan dari kementerian itu salah satunya upayanya untuk itu sebenarnya. Jadi ada mesin ini. Nah, itu tentu saja akan memberi manfaat yang besar sekali ya, tentunya bagi IKM tersebut. Dan tentu saja sebenarnya arahannya itu nanti pembinaannya juga termasuk kepada sistem manajemennya gitu kira-kira. Jadi perilaku usahanya juga harus diubah gitu ya. Perilaku usahanya juga harus diubah. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Baik, Pak Korda, terima kasih. Mungkin Bu Fatmi ingin open mic dan berdiskusi juga, memberikan tanggapan lagi. Terima kasih Pak Prananda, Pak Korda, terima kasih juga. Jadi memang betul Pak, jadi ini banyak IKM ya di daerah tersebut. Jadi mestinya
ada platform gitu bagaimana mereka bisa meningkatkan produksinya, Pak, karena ini sudah terkenal ini, jadi udah Betul. mengenai kualitasnya ini udah tahu semua petani-petani di sini begitu. Betul. Nah, jadi tinggal bagaimana meningkatkan produksinya, mudah-mudahan sih bisa dibantu sama kementerian atau mana gitu, Pak, supaya lebih banyak berkembang juga begitu. Dan saya ingin tanya tadi perilaku pengusahanya bagaimana, Pak, yang ada perubahannya itu tadi Bapak bicara tentang perilaku pengusahanya gitu. Dengan SNI ini apa perilakunya itu lebih ke arah yang lebih baik lagi atau mereka malah khawatir gitu, Pak? Kok ini bisa nggak sih dengan inovasi ini bisa meningkatkan harga jumlah dan harga jualnya begitu, Pak? Jadi perilakunya itu seperti apa? Pengen tahu juga, Pak. Nah, ini menarik ini. Saya akan jawab, tapi kayaknya saya ingin share jawaban dari Pak Titus. Biar menarik. Iya, Pak. Silakan Pak Titus mungkin bisa. Ibu, sebenarnya untuk SNI ini sebenarnya adalah merubah budaya, Bu. Jadi kalau pada saat proses awal kita belum ber-SNI dan setelah ber-SNI, bedanya sebenarnya adalah perilaku produksinya sudah berbeda. Kalau perilaku produksinya sudah berbeda, orangnya juga punya budaya yang berbeda. Ini merubah pola pikir dan budaya sebenarnya. Jadi bagaimana mengolah suatu proses menjadi lebih efisien, mengikuti flow proses yang benar, terus kemudian benar-benar menghitung bagaimana efisiensinya atau menghitung bagaimana cost-nya. Jadi semua dalam manajemen proses produksi itu bisa jadi masuk, Ibu. Tidak hanya terhadap quality produk saja, tapi juga terhadap total manajemen proses itu. Itu juga akan berubah perilaku. Kalau orang biasanya jadi gambarannya gini, mohon maaf Pak Dedep atau yang di Mekar Maju. Sebelum SNI, kita melihat flow proses dari pembuatan cangkul ini sangat sederhana dan tidak mengikuti pola landing proses, gampangannya gitu. Jadi kalau dilihat ya prosesnya tidak tertata dengan rapi. Flow prosesnya itu mulai dari potong, kemudian proses berikutnya tidak tertata dengan rapi dan orangnya tidak orang SDM-nya ini tidak kalau saya bilang masih asal. Jadi misalkan meletak posisi itu tidak mengimplementasikan 5R gampangannya. Atau kalau bahasa sederhananya kebersihan di lingkungan kerja itu tidak terimplementasi. Kalau kita melakukan SN ini secara sistem manajemen prosesnya benar-benar kita harus atur, benar-benar flow prosesnya harus jelas dan ada SOP-nya dan ada langkah-langkah prosesnya semua diatur. Jadi benar-benar merubah perilaku dari SDM juga. Itu. Jadi ini Bu, kalau ini tersebar dengan baik atau semua dalam suatu desa bisa melakukan proses sesuai dengan SNI ini, misalkan hanya kompleks saja itu sudah merubah perilaku dari SDM dan sistem manajemen prosesnya. Jadi terima kasih, Pak. Akan berubah semuanya. Itu Bapak, maaf agak panjang Pak Koda. Ya, nggak apa-apa Pak. Nah, ini kebetulan Pak Prananda, ini ada Pak Nasrullah yang memang pelakunya. Nah, coba jawab itu gitu. Karena kan memang tidak mudah gitu. Itu perilaku itu sulit gitu. Betul sekali. Ya, Pak Nasrullah mungkin bisa. Ya. Halo Pak Nasrullah, apakah hadir di sini? Oh iya, silakan Pak. Ya. Terima kasih, silakan. Pak ya. Terdengar, silakan Pak. Makasih Pak. Mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Pak Korda juga Pak Titus, mungkin yang selama ini senantiasa tidak pernah putus-putus membina atau membimbing kami gitu, terutama di Mekar Maju ini. Tadi mungkin yang jadi persoalan itu berikut perilaku. Memang itu kan dalam artian karena kebiasaan yang turun-temurun gitu Pak di desa kita itu.
kebiasaan turun-temurun dalam proses produksi itu memang seperti itu. Mungkin tadi disampaikan sama Pak Titus, ya memang dari sisi lain prosesnya itu memang cenderung acak-acakan gitu, mulai dari proses pemotongan sampai titik akhir itu terkadang tidak ada urutan-urutan yang jelas gitu. Nah, kebetulan dengan adanya mungkin kemarin SNI, penyeragaman untuk masalah NSN, kita dituntut gitu di IKM itu dalam artian untuk perilaku-perilaku tersebut itu diupayakan ya dalam artian lah ditata sedemikian rupa gitu. Terutama untuk masalah produksi sendiri kan kalau di kita itu cenderungnya tidak apa, kalau untuk produksinya sendiri kan dalam artian tidak tentu gitu. Terkadang ada yang 100, ada yang 200, terkadang ada yang juga yang lebih gitu. Cuman mungkin dari lain proses itu yang seperti disampaikan oleh Pak Titus itu memang agak acak-acakan gitu. Terutama dalam sisi kebersihan itu sendiri gitu. Karena memang kebiasaan pola pikir yang diterapkan oleh kami di IKM itu memang kebiasaan yang diwariskan oleh orang tua kami gitu. Jadi memang ini diharapkan ke depan itu tahapan-tahapan seperti itu bisa berjalan terus dalam artian untuk meningkatkan produksinya juga, meningkatkan SDM juga gitu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya SNI itu perilaku-perilaku atau mungkin mindset yang ada di IKM itu lebih meningkat dan lebih bagus lagi, Pak. Paling pentingnya itu aja. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Nasrullah telah berbagi pengalamannya. Wah, ini luar biasa, ini lengkap. Jadi Pak Prananda, kita bisa lihat tadi kalau kita bicara tarik balik ke belakang, secara kualitas itu boleh dikatakan hampir selesai lah kita untuk menyelesaikan masalah mutu daripada cangkul, baik kelas B maupun kelas A. Tapi kalau kita sudah bicara SNI, itu tuntutannya sudah lebih banyak. Budaya manusianya, budaya kerjanya, dan seterusnya. Jadi pembinaan kalau kita sudah kunci dengan SN itu sudah tidak bisa dikatakan selesai. Jadi masih panjang. Jadi Pak Denny masih panjang, Pak Denny. Betul. Terima kasih Pak Korda. Ya betul ya, memang pembinaan terutama membangun sumber daya manusia ya. Itu nggak bisa dalam satu waktu beres begitu ya. Mungkin kalau misalkan pembangunan material itu bisa lah begitu ya. Meskipun sebenarnya juga terus continue, tapi memang untuk SDM manajemen ini memang seharusnya terus didampingi ya Pak Korda. Terima kasih tadi sekali lagi ke Pak Nasrullah sudah berbagi juga. Nah ini sebenarnya ya ini ada pertanyaan nih, masih ada dari Ibu Ayu, sepertinya ini juga nyambung dari diskusi yang tadi. Terima kasih atas materinya Pak Korda. Sangat menarik melihat studi kasus dari produk cangkul ini. Bila melihat riwayatnya, Desa Mekar Maju sepertinya sudah lama menjadi pusat kerajinan pandai besi ya, betul ya. Namun, apakah dalam proses pembuatan produk cangkul yang dilakukan oleh Pak Korda dan rekan-rekan semua, apakah ada teknik tradisional yang digunakan oleh masyarakat pengrajinnya dan dielaborasi gitu ya, diadaptasi dalam menuju penyempurnaan SN tersebut? Nah, ini seperti apa begitu untuk bisa mempertemukan ya teknik tradisional yang sudah lama dibangun dengan sistem yang lebih modern ini. Jadi silakan Pak Korda, bisa di. Baik, mungkin saya ingin share sesuatu dulu mungkin ya Pak untuk menjawab ini Pak. Silakan. Baik, kalau kita bicara mengenai masalah tradisional tidaknya, maka memang kalau dibandingkan dengan produksi yang tadi ditunjukkan yang kita sama-sama lihat prosesnya di Indobaja tempatnya Pak Titus, memang benar-benar berbeda. Jadi kalau kita bicara apakah ini tradisional, tentu kalau kita bicara mengelas itu bukan metode tradisional. Baja itu bukan produk tradisional. Tetapi cara membuatnya khas gitu ya. Kenapa khas? Karena pada dasarnya IKM tidak bisa membuat produksi cangkul seperti yang dilakukan oleh Pak Titus atau bahkan produk cangkul yang ada di luar. Jadi cangkul itu juga dibuat oleh negara-negara maju juga tetap ada. Jadi khas sekali yang ada di Indonesia, kalau kita perhatikan di sini proses-prosesnya untuk IKM itu memang dipecah menjadi bagian-bagian. Ada bagian yang kita sebut sebagai kokot, ada yang bagian yang kita sebut dasi. Ya, di sini misalkan contoh di daun cangkulnya, ya daun cangkulnya itu dipotong, ya kemudian diberi merek terlebih dahulu, lalu kemudian dipasang dasinya di sini, dasinya ditekuk sedikit dasinya, lalu kemudian di sini ada beberapa proses pembentukan daripada kokotnya, yang awalnya di sebelahnya merupakan baja, plat baja. Lalu kemudian ada yang dilas dari sambungan dengan badan cangkul. Ya, kita bisa lihat di sini pengelasan kokot dengan dasi, ya, pengelasan kokot dengan badan cangkul. Lalu kita bengkokkan sudut daripada cangkulnya. Lalu kemudian dipanaskan, ya, diosterisasi atau yang rencana mau dipengerasan. Kemudian didinginkan
dengan kecut di air seperti ini. Lalu kemudian ujungnya ditajamkan, kira-kira seperti itu. Nanti produk akhirnya kita bisa lihat seperti ini. Jadi ada kokot yang dilas dengan daun cangkul, dilas dengan dasi, kemudian sambungannya dia dilas. Lalu kemudian setelah selesai semuanya, baru mereka lakukan pengecetan, mereka kasih merek lah, kira-kira seperti itu. Kalau kita sebut tradisional, tidak juga. Karena proses pengelasan, pembentukan itu sebenarnya maju. Tetapi khas untuk IKM, mereka melakukan dengan cara seperti ini agar bisa mencapai mutu. Ini mutu ya. Mutu kualitas A atau B. Dan tantangannya itu ada di bahan dan perlakuan tadi. Ya. Jadi ini khasnya. Ini berbeda dengan pembuatan cangkul yang kita kenal selama ini. Itu khasnya. Jadi istilahnya inovasi daripada IKM itu begini untuk mengejar apa istilahnya kualitas ya, kualitas A dan B itu ya, tentu dari bahan lalu perlakuan dan seterusnya. Hanya memang tadi kalau SNI tadi sudah dibahas itu. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Koda. Ya, menarik sekali nih tadi ada kekhasan ya. Bukan tradisi tapi kekhasan dalam membuat ini, dan sebetulnya kekhasan ini yang tetap dipertahankan ya berarti Pak Koda. Tetapi bagaimana caranya dengan sistem manajemen dan material yang baik itu bisa mengejar kualitas SNI kelas A begitu ya Pak ya? Betul. Baik. Terima kasih Pak Koda tadi penjelasannya. Mungkin berikutnya pertanyaan dari Pak Denny ya. Selain cangkul, impor perkakas pertanian lain adalah skop, matagaru, egrek, dan dodos gitu ya, yang tentunya juga masih bergantung dari impor. Nah, jika IKM setelah dilatih sanggup mengolah baja tersebut dengan kaidah yang memenuhi SNI, namun apakah ketersediaan bahan baja nasional bagi industri kecil juga tersedia? Artinya material jenis baja tersebut tidak langka apalagi di lokasi IKM yang memang ada di luar Pulau Jawa. Nah, ini juga mungkin tantangan juga ya Pak ya, ketersediaan material. Betul. Apakah ada respon Pak? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Kalau cangkul kelas B sebagai contoh, itu bahan baku Indonesia itu ada. Ya, seperti SS400 yang dibuat oleh Krakatau Steel itu ada untuk kelas B. Untuk kelas A bisa digunakan itu sebagai daun cangkul untuk disambungkan dengan sambungan yang pemotongnya. Jadi bisa itu untuk kelas A. Nah, sekarang mengenai ketersediaannya, yang jadi masalah ketersedia untuk daun cangkul tersedia. Tetapi kalau kita beli dari BUMN, dari KS, itu IKM merasa itu harganya terlalu mahal. Gitu. Masalahnya seperti itu. Sementara mereka menjual dengan harga yang harus murah. Nah, memang ujung-ujungnya kita harapkan dengan SNI ini mereka bisa upgrade harga itu. Lalu kemudian bisa masuk di katalog, bisa masuk ke dinas, dan seterusnya. Jadi memang targetnya salah satunya kesejahteraan. Mereka harus mempertahankan mutu, mereka harus memperbaiki perilaku produksi, dan masyarakatnya juga seperti itu. Nah, untuk seperti contoh-contoh lain, matagaru, egrek, dodos, dan seterusnya, bahan baku di Indonesia ini untungnya ada. Jadi yang seperti saya katakan, pabrik baja di Jatim Taman Steel itu telah membuat baja yang memenuhi spesifikasi untuk pembuatan matagaru, egrek, dodos, dan seterusnya tadi yang ditanya oleh Pak Denny. Nah, itu satu grupnya itu dengan Pak Titus itu pembuat baja itu. Dan itu hanya satu-satunya di Indonesia setahu saya ya. Tapi tolong saya dikoreksi kalau salah. Tapi setahu saya itu satu-satunya karena membuat baja dengan spesifikasi komposisi kimianya SUP9 yang umum digunakan untuk lift spring. Ya. Dan itu cocok sekali untuk bahan egrek, dodos, matagaru, golok, ya, bahannya itu. Dan itu tersedia sebenarnya, tidak masalah. Dan tentu saja mereka menyiapkan bahan-bahan yang boleh dikatakan misalnya reject seperti itu, atau yang sudah bekas, ya, itu banyak, itu bisa, tidak masalah. Ya tentu saja di luar Jawa selama ini, contoh misalkan di IKM Kampar yang kita temui kira-kira 2 minggu lalu itu, mereka sudah buat dodos dan mereka bisa mendapatkan bahan baku itu. Tapi selama ini, sebagai contoh, egrek yang kebutuhannya 7 juta setahun ini, saat diuji oleh BBLM, ya, masih dalam satu grup Komtek itu, kita melihat bahwa ada bahan baku yang memang tidak sesuai. Oleh karena itu, bahan baku itu menjadi kunci. Dan ke depan sebaiknya memang manajemen bahan baku ini lebih baik diperbaiki, dan ada kerjasama antara IKM dan produsen baja, ataupun katakanlah kalau ada supplier dari bahan baku yang bekasnya, itu ada kontrolnya. Ya, kira-kira seperti itu, Pak Pranan. Baik, menarik. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Denny untuk pertanyaannya. Berarti sebetulnya
PR-nya Pak Korda masih banyak Pak. Ternyata masih ada golok, masih ada egrek gitu ya, yang betul-betul perkakas khas Indonesia yang harus dibantu begitu ya Pak Korda ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari YouTube ya Pak Joko Sarwono. Kalau dari sisi desain geometri cangkulnya, apakah sebetulnya masih terbuka atau sudah fix gitu bentuknya? Apakah sebetulnya masih bisa eksploratif? Silakan Pak Korda. Secara bentuk sebenarnya cangkul itu ada cangkul yang sudah kita SNI-kan karena memang bentuknya itu paling umum digunakan. Tapi sebenarnya cangkul di Indonesia itu jenisnya macam-macam, Pak Prananda. Jadi cangkul yang nanti dipesan oleh katakanlah masyarakat di Papua itu punya kekhasan tertentu. Cangkul yang dipesan oleh daerah sini kekhasan tertentu. Jadi dari sisi bentuk atau desain itu sebenarnya open. Hanya masalahnya adalah untuk SNI itu diatur desain bentuknya seperti apa, ya. Jadi pada saat Komtek itu bekerja itu kita tidak mudah untuk menentukan kira-kira bentuk yang kita buat standar itu seperti apa, karena egrek, cangkul, garu itu bentuknya sangat beragam. Ya, betul Pak. Bentuknya bisa beragam tergantung daerah masing-masing. Jadi ada apa istilahnya ya, kebajikan lokal atau apa namanya, Pak? Betul. Kearifan lokal ya Pak ya. Kearifan lokal. Jadi mereka tuh punya bentuk cangkul yang beda-beda gitu ternyata. Ya. Tapi mungkin ini Pak, jadi saya juga jadi ingin bertanya Pak, ketika standar ini diperkenalkan kepada publik, apakah akan ada risiko menyeragamkan keberagaman itu Pak? Nah, justru kan sebenarnya keberagaman ini kan yang penting ya. Mungkin silakan ada respon. Betul. Nah, ini dari sisi katakanlah pembuatan sebenarnya tidak jadi masalah karena memang ada daerah-daerah tertentu yang memang menginginkan bentuk tertentu yang tidak masuk ke SNI, tapi dia bisa order langsung kepada pembuat cangkul. Itu bisa. Kita juga bisa melihat di IKM Mekar Maju mereka membuat cangkul yang bukan SNI, tetapi pesanan dari daerah mana dan bentuknya tidak masuk SNI. Gitu. Itu tidak jadi masalah karena tentu saja kalau SNI itu nanti penggunaannya memang ke arah suatu yang standar. Jadi bentuk itu memang kemudian sebenarnya tidak jadi masalah dari sisi produksi. Masih open ya Pak Prananda. Tidak masalah. Baik. Hanya memang gini Pak Prananda, seperti contoh egrek ya. Egrek itu memang secara bentuk rentangnya macam-macam. Tetapi sebenarnya dari si ergonomis itu masih bisa dikembangkan. Katakanlah misalnya saat memberikan tarikan, agar tarikannya itu momennya itu tidak terlalu besar ke tangan, agar gaya tariknya itu tidak terlalu beban ke tangan, atau kalau pakai motor itu jadi ringan. Nah, itu masih bisa berkembang. Jadi bukan hanya bentuk kearifan lokal saja, tapi sebenarnya ada sisi-sisi ergonomis yang masih bisa kita tingkatkan terkait dengan kinerja atau cara kerja daripada alat perkakas itu. Demikian, Pak. Maaf, baik. Terima kasih Pak Korda untuk tanggapannya. Nah, ini ada mungkin saya bacakan dulu beberapa apresiasi dari Bu Fatmi. Terima kasih Bapak. Saya juga mengajar sosiologi industri semester ini, jadi penjelasannya sangat membantu untuk memahami perilaku, yaitu perubahan perilaku ke perilaku industri sesuai SNI. Lalu juga ini ada Pak Komang Widi ya. Selamat sore Pak Korda, terima kasih atas pemaparannya yang sangat menarik. Senang bisa ikut terlibat dan belajar ketika masih asisten akademik jadi di prodi metalurgi nih Pak. Semoga IKM di Indonesia semakin berkembang. Mas Komang coba muncul, ada nggak di sini Mas Komang? Silakan Mas Komang, apabila ingin juga share ya tentang pengalamannya. Halo Mas Komang. Atau rencananya lah Mas Komang. Gimana rencana Mas Komang? Sekarang saya berencana untuk mengaplikasikan metode peningkatan kualitas perkakas pada IKM yang ada di daerah saya di Bali. Semoga bisa selalu berbagi informasi agar dapat memberikan kontribusi untuk IKM, khususnya bidang logam. Begitu. Pak Komang ada di sini. Ya, selamat sore Pak Korda. Oh, sore, silakan Pak mungkin. Ibu. Sore. Ya, silakan. Ya, kebetulan saya waktu itu juga sempat bersama Pak Korda ketika saya jadi asisten akademik di ITB. Ya, jadi memang banyak sih pelajaran yang bisa saya dapatkan, dan kebetulan sekarang ketika saya sudah di Bali, juga ingin mengembangkan ke arah yang sama seperti itu, Pak. Jadi karena seperti yang kita tahu kan di Bali juga untuk IKM pandai besi itu sebenarnya sangat banyak, karena memang sudah jadi budaya turun-temurun juga kalau untuk di Bali seperti itu. Baik. Jadi ya semoga kegiatan seperti ini dapat dilaksanakan terus sehingga saya juga dapat belajar bagaimana untuk berkontribusi kepada IKM di Indonesia seperti itu. Baik, terima kasih Pak Komang. Terima kasih Pak. Bagi pengalaman. Siap. Terima kasih Pak Komang. Ya. Mungkin ini terakhir Pak pertanyaan karena ini sudah menuju jam 5. Ini dari Pak Gozali. Beliau bertanya, yang utama adalah dengan canggihnya SNI kelas A tersebut, apakah
harganya bisa bersaing dengan yang impor ya. Memang karena tadi ada beberapa juga yang sudah masuk ke kelas A atau B. Bahkan juga yang SNI kelas B gitu ya, produk yang sudah tersertifikasi kelas B, apakah juga bisa bersaing dengan impor? Nah, mungkin bisa beri tanggapan Pak di sini Pak. Baik, terima kasih. Jadi begini, sebenarnya setelah di SNI kita berharap harganya bisa naik. Tapi memang sisi kesulitannya dari IKM itu adalah mereka menerima pesanan dari pengepul. Jadi ada pengepul cangkul dan mereka hanya mau beli dengan harga sekian. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara soal harga, nah harga itu di tingkat IKM itu tidak terlalu tinggi. Bahkan daun cangkul itu mungkin kisarannya paling mungkin 35 atau 40 ribu mungkin ya. Kira-kira seperti itu. Nanti tolong saya dikoreksi, kayak Pak Titus yang nanti yang paling hafal harganya, nanti giliran Pak Titus. Nah, saat kita bicara mengenai harga saat dipesan oleh pengepul itu memang harganya tidak terlalu tinggi. Tapi harapannya dengan SNI, dengan e-katalog, marketing, pemasaran yang lebih luas, maka pemesanannya itu menjadi lebih banyak dan harga juga akan lebih baik. Ya, jadi sebenarnya arahnya ke sana dan juga ya tentu kita sudah bicarakan yang tadi. Nah, kalau yang produksi-produksi seperti yang A, yang produksinya itu khusus ya seperti yang di Pak Titus, ya kualitasnya tentu lain, harganya juga tentu lain. Saya punya bayangan harganya Pak Titus, tapi Pak Titus yang kayaknya harus jawab soal itu, termasuk bandingannya dengan harga impor. Jadi saya kalau bicara harga, masa saya ada Pak Titus di sini, saya ngomongin harga Pak Titus ya. Pak Titus yang ngomong. Silakan mungkin Pak Titus, Pak. Ya, sebenarnya semangatnya pertama, kenapa kita harus SNI itu sebenarnya balik lagi adalah latar belakangnya. Kenapa sih kita harus impor? Jadi balik lagi ke sana. Waktu kita mau produksi awal itu semangatnya dari sana. Nah, kalau untuk memprotek impor itu apa yang kita lakukan? Harus SNI. Nggak ada ini lagi tool yang lain gitu. Artinya kita harus bagaimana menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Selama ini kalau secara populasinya ya itu paling banyak dari negara lain masuk ke Indonesia cangkul itu untuk yang model proses yang seperti di kami yang seperti saya lah prosesnya press kemudian tanpa las ya. Jadi seperti itu kebanyakan dari luar. Nah, kalau kita mau memprotek menjadi tuan rumah di negeri sendiri, salah satunya harus punya kekuatan standar. Jadi semangatnya dari sana. Nah, tentang harga adalah mengikuti, gitu. Mengikuti artinya belum kita mau naikkan harga lebih dari itu nggak bisa. Jadi memang apa yang dikatakan Pak Korda tadi benar. Pasar menentukan juga tentang harga ini, gitu. Saya menjual lebih mahal juga susah, gitu. Artinya nilai tambahnya memang supaya kita bisa memprotek import. Jadi itu yang kita lakukan dengan SNI ini. Harganya bersaing baik kelas A maupun kelas B, harganya sangat bersaing kita, gitu. Ya, jadi itu benar-benar yang kita lakukan. Tidak lebih mahal dari yang import, bahkan kita lebih murah. Itu yang terjadi. Itu. Di luar itu juga kita juga harus lakukan juga perbaikan regulasi yang terakhir kemarin kita lakukan supaya benar-benar import ini nggak terjadi. Kita fight-nya ke sana lah. Itu seperti itu Pak Korda. Betul. Jadi Pak Prananda ini saya tambahkan lagi yang menyusul dengannya Pak Titus ya. Jadi kebutuhan cangkul itu besar sekali di Indonesia. Mestinya IKM itu kebanjiran order. Mestinya kapasitas produksi dari pabriknya Pak Titus itu full. Tapi kenyataannya IKM tidak bisa produksi full. Kapasitas produksi yang ada katakanlah di pabriknya Pak Titus nggak bisa produksi full, dibanjiri oleh impor. Nah ini yang saya katakan tadi bahwa masalah cangkul ini itu masalah nasional. Itu harus banyak dari Kementerian Perdagangan, dari Kementerian ini dan seterusnya. Itu kerjasamanya harus kuat dan harus ada ya boleh saya titipkan di sini ya keberpihakan dalam hal ini pemerintah mungkin dengan berbagai masalahnya agar impor itu di stop. Lalu produksi di dalam negeri itu ditingkatkan, dibantu seluruh IKM itu biar produksinya itu naik, diberi kesempatan industri di dalam negeri itu kemudian mengisi kekurangan cangkul ataupun perkakas tangan yang lainnya. Ini banyak sekali ini, itu nilainya T itu.
Setahun itu banyak sekali, tetean gitu, kira-kira seperti ini. Iya, baik. Menarik sekali ini. Mungkin nanti ada diskusi selanjutnya nih perihal keberpihakan kebijakan begitu ya, terutama ini untuk alat-alat perkakas yang keseharian sekali ini. Baik, karena ini sudah harus ditutup karena sudah melewati jam 5. Sekali lagi saya terima kasih kepada Pak Korda, Pak Titus, Pak Nasrullah, juga rekan-rekan semua yang sudah ikut berdiskusi di sore hari ini. Saya rasa ini penting sekali untuk kita coba refleksikan bahwa keahlian-keahlian kita sebetulnya, terutama misalkan di ITB ini, harusnya juga bisa turun langsung ke IKM maupun usaha-usaha kecil begitu ya, karena ini sangat bermanfaat. Dan saya rasa dengan begitu pelan-pelan ya kita bisa meningkatkan kualitas produk dalam negeri, utamanya produk-produk IKM yang memang berjuta-juta sebetulnya pelakunya dan potensinya besar sekali. Seperti tadi ya, kita bisa nge-replace yang menggantikan produk impor yang mungkin angkanya sampai T begitu ya, Pak Korda. Betul sekali. Baik, mungkin seperti itu untuk diskusinya. Terima kasih juga tadi para peserta yang sudah ikut bertanya, berdiskusi. Nantikan untuk Karsaloka yang edisi ke-22, karena Karsaloka ini selalu dilakukan 1 bulan sekali begitu ya, tiap bulan, dan tentunya kita akan selalu menghadirkan expert pembicara, bahkan juga komunitas yang memang sudah bekerja sama dengan ITB untuk menghadirkan inovasi ke berbagai konteks begitu ya. Sekali lagi terima kasih Pak Denny, Pak Yuli, masih ada Pak Yuli ya Pak. Selamat sore Pak, terima kasih terus hadir sampai sore kali ini, juga rekan-rekan semua. Saya izin tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Yuli, Pak Korda. Terima kasih banyak Pak Denny. Izin live. Terima kasih. Terima kasih Pak Korda, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Pak Korda. Terima kasih. Terima kasih.